Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bambang Nur Taufik. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas D dengan nomor NIM 2108109109. Dan ini kartu tanda mahasiswa saya. Di sini saya akan membacakan kitab Ta'limu Ta'lim bagian Faslun fil Istifadati guna untuk memenuhi ujian akhir semester, yaitu ujian lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil istifadati. Faslun fasal fil istifadati, dalam menerangkan mengambil faidah. Bayang bagi dan seharusnya ayyakuna, agar menjadi, thalibul ilmi, pencari ilmu, mustafidan, orang yang mengambil faidah, fi kulli waqtin, di dalam setiap waktu, hatta yahsula, sehingga berhasil, lahu, bagi thalibul ilmi, al-fadlu, keutamaan. Pada awal ini, jadi sepatutnya atau seharusnya bagi orang yang mencari ilmu itu setiap hari selalu mengambil faidah, setiap waktu selalu mengambil faidah, sehingga orang yang mencari ilmu itu berhasil mendapatkan keutamaan. Wa tariqul istifadati, dan adapun jalan mengambil faidah, ayyakuna, agar menjadi, ma'ahu, sertanya, fi kulli waqtin, pada setiap waktu, mihbaratun, tinta, hatta yaktuba, sehingga menulis, ma yasna'u, apa yang didengar, minal fawaidil ilmiyati, dari faidah-faidah ilmu. Dan adapun jalan cara mengambil faidah, yaitu agar selalu ada bersama orang yang mencari ilmu atau thalabul ilmi, yaitu setiap waktunya selalu ada tinta atau selalu memegang tinta, sehingga dia menulis apa yang dia dengar tentang faidah-faidah ilmu. Kila, dikatakan, man, siapa, hafidhu, yang menghafal, farro, akan lepas, waman, dan siapa, kataba, yang menulis, syai'an, sesuatu, qarra, maka akan tetap. Dan dikatakan, barang siapa yang menghafal, maka akan lepas, dan barang siapa yang menulis sesuatu, maka akan tetap. Jadi sesuatu itu harus ditulis terlebih dahulu baru dihafal. Jangan dihafal dulu lalu ditulis, karena setiap yang ditulis itu hafalannya akan lebih kuat dari hanya sekedar dihafal tidak ditulis. Wakila, dan dikatakan, al ilmu, adapun ilmu, ma yu'khadhu, apa yang diambil, min afwahir rijali, dari fatwa-fatwa ulama, li'annahum, karena sesungguhnya fatwa-fatwa ulama, karena sesungguhnya ulama, yahfadzuna, mereka mendengarkan, ahsana, dengan sangat baik, ma yasma'una, apa yang mereka dengarkan, wa yaquluna, dan yang mereka ucapkan, ahsana, sebaik-baik, ma yahfadzuna, apa yang mereka hafal. Ya, dan dikatakan ilmu itu dapat diambil dari fatwa-fatwa atau pendapat para ulama, karena ulama dari yang mereka hafal itu sangatlah baik, dan apa yang mereka dengar, apa yang ulama dengar, apa yang ulama katakan, itulah sebaik-baik yang ulama hafal. Wasami itu, dan aku mendengar, asy-syaikhal Ustadz Zainal Islami, Syekh Ustadz Zainal Islam, al-ma'rufa, yang diketahui, bil adibi, dengan ahli adab, al-mukhtari, yang terpilih. Dan aku mendengar dari Syekh Ustadz Zain Islam, yang Syekh Zainal Islam ini terkenal akan ahli tata krama atau ahli adab yang terpilih. Yaqulu, telah berkata Syekh Zainal Islam, qala, berkata, Hilal bin Yasarin, Hilal bin Yasar, ra'aitu, aku melihat, an-nabiyya sallallahu ta'ala alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu,
berkata li ashabihi kepada para sahabat Nabi syai'an sesuatu minal ilmi tentang ilmu wal hikmati dan hikmah. Fakultu maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, a'idli ulanglah kepadaku makulta apa yang engkau katakan lahum kepada para sahabat. Kata Syekh Zainal Islam, beliau berkata, Hilal bin Yasar telah melihat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad berkata kepada para sahabatnya tentang sesuatu tentang ilmu dan hikmah. Lalu Hilal bin Yasar berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ulanglah kepadaku apa yang Rasulullah sampaikan kepada sahabatnya, tolong sampaikan kepada Hilal bin Yasar. Faqala maka berkata li kepada Hilal bin Yasar, hal ma'aka apakah kamu mempunyai mihbaratun tinta? Fakultu maka aku berkata, ma ma'iya, tidak ada bersamaku mihbaratun tinta. Lalu Nabi berkata kepada Hilal bin Yasar, apakah kamu mempunyai tinta? Hilal bin Yasar menjawab, tidak ada tinta bersamaku. Faqala maka Nabi berkata, ya Hilal, wahai Hilal, la tufarikil mihbarota, jangan engkau tinggalkan tinta. Fa inal khaira, maka sesungguhnya kebagusan fiha ada di dalamnya atau ada padanya, wa fi ahliha dan ada pada orang yang memilikinya, ila yaumil qiyamati sampai hari kiamat. Nabi berkata kepada Hilal, wahai Hilal, janganlah engkau tinggalkan tinta, kata Nabi. Fa innal khaira, maka sesungguhnya segala kebaikan itu terdapat pada tinta. Karena dengan adanya tinta kita bisa menulis ilmu, menulis pengetahuan yang mana dengan ilmu dan pengetahuan itu akan membawa kita terjauh dari kebodohan. Dan orang yang mempunyai tinta itu adalah orang yang sebaik-baiknya sampai dengan hari kiamat. Wawaso dan berwasiat as-sadrus syahid, ulama atau kiai sadrus syahid, Husamuddin yang menjadi penerang agama, ibnahu kepada anaknya Syamsuddin, yaitu Syamsuddin, antakhfadho agar menghafal kulla yaumin setiap hari syai'an sesuatu yasiron yang mudah minal ilmi tentang ilmu wal hikmati dan hikmah. Fa innahu, maka sesungguhnya menghafal setiap hari yasirun amatlah mudah, wa an qaribin dan dari zaman yang dekat. Berwasiat Kiai Sadrus Syahid kepada putranya yaitu Syamsuddin. Beliau mengatakan kepada putranya agar selalu menghafal setiap waktu sesuatu yang mudah, ya, baik itu tentang ilmu dan hikmah. Karena sungguhnya menghafal setiap hari sesuatu yang mudah itu amatlah mudah, dan pada waktu yang dekat, wa an qaribin, dan dari zaman yang dekat, yakunu akan terlihat kafiron yang banyak. Maka dalam waktu yang dekat itu akan terlihat banyak, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Washtara dan membeli, washtara Iswamu bani Yusufa telah membeli, Kiai Iswam bin Yusuf telah membeli kolaman suatu pulpen bidinarin kelawan dengan harga 1 dinar, liyaktuba untuk menulis ma yasna'u apa yang didengar, fil hali dalam waktu siang, fal umru maka umur, qasirun itu pendek, wal ilmu dan ilmu kasirun itu banyak. Pada suatu hari Kiai Isom bin Yusuf membeli suatu pulpen dengan harga 1 dinar,
untuk menulis apa yang didengar pada setiap harinya, pada dalam waktu apapun. Karena kata Kiai Isom bin Yusuf, umur itu pendek akan tetapi ilmu banyak, sehingga dia membeli tinta, membeli pulpen guna untuk menulis ilmu yang banyak itu. Fayam bagi dan seharusnya an la yudayya, agar tidak menyanyiakan al-awqata pada waktu-waktu, wasaati dan masa-masa, wa yagtanima dan penuhilah al-layaliya waktu malam, wal khalawati dengan menyendiri. Maka sepatutnya kita jangan menyanyiakan waktu, masa atau zaman atau jam, akan tetapi kita harus memenuhi waktu atau jam tadi dan waktu malam kita dengan menyendiri. Menyendiri di sini agar kita dekat dengan Allah, agar kita selalu belajar tentang ilmu, bukan membuang waktu atau masa dengan sia-sia. An Yahya bin Mu'adzir, dari Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang bangsa Razi, annahu sesungguhnya Yahya bin Mu'adz qala berkata, al-lailu malam, adapun malam, tawilun yang panjang, fala tukassirhu maka jangan engkau meringkasnya atau memendekkan malam tadi yang panjang, bimanamika dengan tidurmu, wan naharu dan siang itu mudiun terang, fala tukaddirhu maka jangan menggelapkannya, maka jangan menggelapkan malam tadi, maka jangan menggelapkan siang tadi yang terang, bi athamika dengan perbuatan dosamu. Kata Imam Yahya bin Mu'adz yang bangsa Razi, beliau berkata, malam itu sangat panjang waktunya. Nah, maka kita jangan sampai mempersingkat malam itu dengan tidur, karena jika kita tidur itu tidak akan terasa atau sama saja seperti menyingkat waktu. Dan siang itu terang. Nah, oleh karena itu pada siang hari jangan kita menggelapkan siang itu oleh perbuatan dosa yang kita lakukan. Wayang bagi dan seharusnya ayat tagnima untuk mengambil asyuyukh dari sesepuh atau dari guru-guru, wayastafidu dan mengambil faidah minhum dari guru-guru atau dari sepuh-sepuh, walaisa dan tidaklah kullama fata apa yang terlambat yudraku diketahui. Dan seharusnya kita mengambil kepada guru-guru kita, mengambil faidah darinya, karena tidak setiap apa yang terlambat itu diketahui oleh kita. Jadi misalkan kita kemarin tidak ikut mengaji, ya kita tidak tahu, karena setiap apa yang terlambat tidak akan diketahui. Kama qala seperti apa yang dikatakan ustazuna guru kita Syekh Islam rahimahu, juga mendapatkan rahmat Allahu oleh Allah fi mahyakhatihi dalam kepada guru-gurunya. Kam berapa banyak min syaikhin dari guru-guru kabirin yang besar, fil ilmi dalam tentang ilmu, wal fadli dan keutamaan, adraktuhu aku mengetahuinya, wama dan apa-apa yang istahbartuhu aku minta kabarnya, wa aqulu dan aku berkata, aku mengucapkan, ala atas aku, hadzal fauti inilah yang sudah kulewati, munsyian pencipta, hadzal baita dan inilah dari rumah ini. Kata Syekh Islam, semoga mendapatkan rahmat kepada guru-gurunya, ada berapa banyak guru yang besar tentang ilmu dan keutamaan, beliau mengetahuinya dan beliau meminta kabar tentang ilmu, tentang guru-guru yang memiliki ilmu dan keutamaan tersebut. Dan beliau berkata, atas saya inilah sudah saya lewati pencipta-pencipta tadi,
dari rumah ini. Syi'run, syair, lahfan, penyesalan, pengesahan, lahfan pengesahan ala fautin atas tertinggalnya at-talaqi berguru. Lahfan adalah suatu penyesalan. Ma apa-apa yang kullama fata setiap apa yang tertinggal atau apa yang dilewati, wa yafna dan punah, yulfa akan membelit. Qala berkata Aliun, Sayyidina Ali, karrama semoga Allah memuliakannya, karramallahu semoga Allah memuliakannya, wajhahu wajahnya Sayyidina Ali. Idza kunta ketika kamu menjadi fi amrin suatu perkara, fakun maka jadilah fihi di dalamnya, wakafa cukuplah dan cukuplah bil i'radi dengan berpaling an ilmillahi ta'ala dari ilmu Allah ta'ala, khizyan mengejek, wa khasaron dan kerugian. Wasta'id dan mohon perlindungan billahi kepada Allah, minhu darinya, lailan pada malam, wa naharon dan siang, wala budda dan tidak boleh tidak li talibil ilmi bagi pencari ilmu, min tahammuli dari menanggung, al masyaqqati kesusahan, wal mazallata dan kerendahan, fi talabil ilmi dalam mencari ilmu. Jadi kita dalam mencari ilmu harus mohon perlindungan kepada Allah baik di siang malam maupun di siang hari. Dan tidak boleh tidak bagi mencari ilmu itu memang harus kadratnya menanggung kesusahan, kerendahan diri dalam mencari ilmu. Wattamalluku dan hendaklah berguru, madmumun suatu kejelekan, illa fi talabil ilmi kecuali dalam mencari ilmu, fa innahu maka sesungguhnya mencari ilmu, la budda tidak boleh tidak, lahu bagi pencari ilmu, minat tamalluki dari berguru, untuk berguru, lil ustazi kepada guru-gurunya, wasyurakai dan teman-teman, wa ghairihim dan yang lainnya. Nah, maka kita harus berguru sesuatu yang tidak boleh dalam keadaan jelek. Jadi kita harus berguru pada sesuatu yang dalam keadaan apapun, dalam kepada siapapun kita harus berguru, harus belajar, baik kepada ustadz kita, pada teman-teman kita ataupun yang lain, pada tukang beca bahkan kita harus belajar. Lil istifadati untuk mengambil faidah. Belajar tadi kepada siapapun, pada guru kita, teman-teman, adik, bahkan saudara. Guna apa? Karena guna mengambil faidah. Kila dikatakan al ilmu adapun ilmu, izun adalah kemuliaan, la zulla tidak rendah, fihi di dalamnya, la yudraku dan la yudraku tidak didapat, illa bizullin kecuali dengan merendah diri, la izza dan tidak ada kemuliaan fihi di dalamnya. Ilmu itu tidak dapat diambil dengan kesombongan. Karena apa? Karena ilmu itu suatu kemuliaan dan ilmu itu tidak rendah. Karena di dalam ilmu tidak bisa didapat pada orang yang sombong, pada orang yang congkak, orang yang tidak merendah diri, itu tidak akan mendapat kemuliaan ilmu. Qala berkata Al-Qaili mengatakan, arolaka aku melihatmu nafsan suatu nafsu, tashtahi yang tinggi, antu izzaha untuk memuliakannya, falasta maka engkau tidaklah tanalul izza memperoleh kemuliaan, hatta tuzillaha sehingga atau sampai bisa merendahkan diri. Kata pengarang mengatakan, pengarang kitab ini Syekh Jainuddin mengatakan, saya melihat suatu orang yang mana pada dirinya ada suatu nafsu yang tinggi,
untuk mengambil kemuliaan. Jadi ada orang yang nafsunya sangat tinggi agar menjadi orang yang sangat mulia atau sangat dihormati. Maka kata pengarang tadi, falasta, janganlah engkau, tidaklah engkau, maka orang yang seperti itu tidak akan memperoleh kemuliaan. Sampai kapan? Sampai dirinya bisa merendahkan dirinya sendiri. Dirinya sampai bisa merendah, tidak sombong. Mungkin sekian ujian akhir semester kitab kuning fasal al-istifadati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.